Fungsi kalium itu lebih ke buah dan lebih ke perbaikan metabolisme tanaman. Jadi inilah hasil uji coba aplikasi pupuk tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ada yang menarik yang sering kita bahas pada video-video sebelumnya. Bagaimana kita memahami tentang pupuk. Yang saya pegang adalah pupuk NPK. Artinya, pupuk ini kandungannya lengkap. Ada nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan ini sangat terkenal disebut dengan NPK 1616. Jadi sebenarnya NPK itu bukan merek pupuk. Tapi NPK adalah kandungan nutrisi pupuk. NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu adalah pupuk makro namanya, paling utama. Nah, kalau kita lihat di hadapan saya ini yang warna putih adalah urea. Disebut pupuk tunggal karena kandungannya cuma nitrogen. Sedangkan ini adalah TSP, dia juga tunggal, kandungannya adalah fosfat. Dan yang satu lagi berwarna merah adalah KCl, dia pupuk tunggal juga, kandungannya cuma kalium. Jadi bedanya, ini adalah pupuk majemuk atau pupuk lengkap, yaitu kandungannya nitrogen, fosfat, dan kalium. Sehingga kalau kita mencampur antara urea, TSP, dan KCl, maka jadilah NPK majemuk seperti ini. Itu yang sangat menarik untuk kita pahami. Namun, pada kesempatan sekarang, saya hanya ingin membuktikan seperti apa ketika tanaman itu kita aplikasikan hanya satu unsur pupuk tunggal. Di hadapan kita ada 6 pot tanaman kangkung yang sudah dipanen kurang lebih 4 kali ya Mas Dika? 4 kali. Nah, ini kurang lebih sudah 4 kali dipanen kangkung ini. Ingat pada video yang lalu ada uji coba pupuk limbah dapur yang kita gunakan untuk kangkung ini. Sampai saat ini udah kurang lebih 2 bulan masih terus keluar tunas ketika kita panen. Nah, pada kesempatan sekarang saya ingin mengaplikasikan pupuk tunggal urea pada 2 pot ini, kemudian TSP pada 2 pot ini, dan KCl pada 2 pot yang sebelah sana. Nanti tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita semua. Pertama, bahwa secara teori kalau urea itu berfungsi untuk menyuburkan daun. Maksud saya nitrogen. Fungsi nitrogen itu untuk menyuburkan daun. Salah satunya adalah pupuk urea. Salah satunya. Karena banyak merek lain. ZA juga nitrogen dan lain-lain. Ini adalah urea. Fungsinya untuk menyuburkan daun. Sementara yang fosfat, salah satunya ini adalah TSP. Seperti kita ketahui bahwa kegunaan fosfat adalah untuk menguatkan akar, batang, dan buah. Itu gunanya fosfat. Kemudian yang KCl, kalium, itu adalah pupuk tunggal. Dan fungsi kalium adalah untuk memperbaiki metabolisme tanaman. Artinya sari-sari makanan itu diangkut ke seluruh bagian tanaman itu oleh kalium. Lalu ketika kita aplikasikan masing-masing dari 3 jenis ini, 2 pot adalah nitrogen kita aplikasikan sesuai fungsinya, kemudian fosfat kita aplikasikan tersendiri sesuai fungsinya, begitu juga KCl. Jadi singkatnya ini gunakan nitrogen, ini menggunakan fosfat, dan satu lagi menggunakan kalium. Nanti hasilnya seperti apa? Jadi maksud saya seperti ini adalah supaya untuk membuat pemahaman kita lebih dalam lagi tentang manfaat daripada unsur hara yang ada di dalam pupuk itu, terutama makro antara nitrogen, fosfat, dan kalium.
Nah, nanti ini kangkung ini akan dipanen habis, langsung kita kocor dengan masing-masing pupuk ini. Seperti biasa, saya dibantu oleh Mas Dika. Silahkan Mas Dika. Oke, pertama kita panen dulu semua kangkungnya. Kita habiskan, dipotong. Kenapa saya memilih kangkung? Karena kangkung itu selain mudah juga cepat. Jadi hanya 1 minggu, 2 minggu kita sudah bisa melihat hasilnya. Makanya selalu ini kangkung saya gunakan uji coba untuk berbagai macam aplikasi daripada pupuk. Jadi kangkung itu responnya lebih cepat juga ya Mas Dika ya. Cepat Pak. Jadi reaksinya tuh cepat kelihatan. Nah, mudah-mudahan dari uji coba ini akan semakin kita pahami manfaat dan fungsi daripada pupuk-pupuk yang sering kita temui sehari-hari, yaitu pupuk NPK. Jadi sekali lagi, bahwa NPK itu adalah pupuk majemuk, pupuk yang kandungannya lengkap antara nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan pupuk tunggalnya adalah urea, itu adalah nitrogen, TSP itu adalah kandungannya fosfat, dan KCl kandungannya kalium. Disebut pupuk tunggal karena cuma memiliki 1 unsur hara dari masing-masing tersebut. Tinggal 1 pot lagi. Nanti akan kita update 1 minggu setelah aplikasi pupuk, dan kemudian aplikasi kedua biasanya umur 20 hari paling telat udah kita bisa panen lagi, udah kelihatan hasilnya. Jadi update-nya adalah 1 minggu setelah aplikasi pupuk, hasilnya seperti apa, dan kemudian setelah 2 minggu. Oke, selanjutnya adalah kita aplikasikan pupuk. Yang pertama urea dulu Mas Dika. Itu cukup 2 liter aja ya. 2 gayung ya? 2 gayung, ya 2 liter. Kasih urea 1 sendok, kita samakan dosisnya. Yang urea 1 sendok untuk 2 liter. Oke, cukup. Jadi jangan terlalu kental. Nanti Mas Dika tolong nyiramnya menggunakan embrat supaya rata. Oke, urea sudah selesai. Oke. Sekarang yang pertama adalah 2 pot yang kita aplikasikan urea. Seperti itu. Cukup basah ya, karena 2 liter untuk 2 pot, tidak ada masalah. Dibagi rata aja. Biar kelihatan hasilnya Mas Dika. Yang kedua, aplikasi yang kedua adalah TSP. Ambil air 2 liter juga. Nah, TSP ini biasanya kan agak susah dilarutkannya karena keras banget. Tapi ini karena jenis TSP-nya TSP biasa ya Mas Dika ya. Ini mudah larut. Mudah larut. Larut. Ya mudah larut ya, mudah hancur. Oke. Biasanya TSP kalau yang bagus tuh keras sekali. Kita aplikasikan sekarang TSP. Mungkin kita sependapat bahwa nanti yang akan bagus itu pasti yang urea. Karena itu nitrogen yang berfungsi menyuburkan daun. Tapi kita buktikan aja. Yang ingin kita lihat adalah bagaimana perbedaannya. Oke, sekarang yang TSP, yang pupuk fosfat adalah pot yang kedua, sama 2 pot juga. Nanti dinamain Pak.
Ya, nanti dinamainnya ditempel Mas Dika. Kebetulan lupa kita bawa ke sini untuk nama tempelannya. Jangan keliru nantinya ya. Oke, sekarang yang terakhir adalah yang KCL. Oke, ambil 1 sendok juga. Jadi yang terakhir ini adalah KCL. Mungkin yang perlu kita pahami ketika kita membandingkan pupuk, usahakan ketika membandingkan tuh apple to apple. Jadi kalau NPK dengan NPK, kalau NPK dengan urea ya pasti beda fungsi. Seperti itu. Ini masing-masing sama pupuk tunggal. Baik, untuk KCL juga cepat larutnya ya Mas Dika. Nah, ini yang KCL warnanya merah. Kita aplikasikan pada pot yang ketiga. Seperti inilah aplikasinya antara pupuk tunggal urea, TSP, dan KCL. Nitrogen, fosfat atau fosfor, dan kalium. Bagaimana hasilnya? Nanti 1 minggu setelah aplikasi ini kita akan update dan hasil akhirnya juga akan kita update. Setelah 1 minggu, inilah tampilannya. Tunas-tunas sudah mulai tumbuh. Pelajaran yang kita dapat, bagaimana perbedaan antara aplikasi nitrogen, yaitu urea, kemudian aplikasi fosfat, yaitu TSP, dan aplikasi kalium, yaitu KCL. Pelajaran yang dapat diambil di sini adalah bukan kita melakukan uji coba untuk mencari mana yang bagus, tapi untuk memahami bagaimana fungsi nitrogen, fosfat, dan kalium itu bekerja. Inilah hasilnya. Tentu yang nitrogen itu lebih dulu subur. Dan sekarang setelah 1 minggu kita lakukan pengocoran yang kedua. Silahkan Mas Dika. Seperti biasa, untuk masing-masing itu 1 sendok 2 liter ya Mas Dika? 2 liter. Oke, yang urea dulu. Oke. Yang urea. Langsung kita siramkan seperti biasa. Setelah larut kita siramkan. Ini aplikasi nitrogen yang kita gunakan adalah urea. Sesuai dengan fungsinya bahwa urea itu menyuburkan daun, membuat gemuk tanaman. Nah, seperti inilah. Jadi harapan kami bahwa dengan seperti ini akan paham fungsi nitrogen atau urea itu seperti apa. Yang kedua adalah TSP. Sama, kita gunakan 2 liter air dicampur dengan 1 sendok TSP. Ini kebetulan TSP-nya bukan yang jenis keras ya Mas Dika. Ya, yang lunak ya, mudah larut. Oke. Cepat larut juga. Sudah larut. Oke, bisa langsung diaplikasikan. Kita siramkan yang kedua, yang TSP seperti sebelumnya. Kita tahu fungsi TSP adalah untuk menguatkan akar dan batang. Jadi memang nampak walaupun kecil-kecil tunasnya, tapi kokoh ya Mas Dika ya. Perbedaannya. Kecil tapi kokoh, kalau ini subur, daun besar. Ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita memahami fungsi daripada unsur-unsur hara di dalam pupuk. Antara nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan yang terakhir adalah KCL. Bahwa KCL di sini
berfungsi untuk ke buah, dan lebih utama lagi bahwa KCl atau kalium itu meningkatkan metabolisme tanaman sehingga penyaluran makanan ke seluruh bagian tanaman itu semakin baik. Makanya selalu kalium ini mendampingi nitrogen atau fosfat pada setiap fasenya. Nah, tapi faktanya ketika kita hanya menggunakan KCl, seperti inilah hasilnya. Jadi setelah video ini, saya harapkan bagaimana fungsi nitrogen, fosfat, dan kalium yang diwakili oleh nitrogen urea, kemudian fosfor itu TSP, dan kalium itu KCl. Seperti inilah hasilnya di minggu pertama. Dan nanti setelah 2 minggu hasil akhirnya baru akan semakin kelihatan. Pemirsa, setelah 2 kali aplikasi pupuk tunggal ini, inilah hasil akhirnya. Mari kita review. Yang pertama, yang menggunakan urea, kalau kita lihat pohon jauh lebih subur, daun lebih besar-besar, tapi kalau siang dia layu, agak lemah. Dan sesuai dengan fungsinya bahwa nitrogen itu untuk menyuburkan tanaman. Dan nitrogen ini diwakili oleh urea yang kita uji coba. Jadi sekali lagi pohon sangat subur, daun besar-besar, tapi dia agak lemah. Sekarang kita lihat yang hasil aplikasi pupuk fosfat yang diwakili oleh TSP. Ini kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan urea, dia daun lebih kecil-kecil, tapi pohon kokoh. Sesuai dengan fungsinya bahwa fosfat untuk menguatkan akar dan batang. Inilah hasilnya, pohon kokoh dan lebih tegak. Ketika kena panas pun dia tidak layu seperti yang subur karena nitrogen ini. Sedangkan yang terakhir, ini adalah yang kita gunakan kalium, dalam hal ini KCl. Pohon lebih kecil-kecil dan kurus. Kenapa? Karena fungsi KCl, fungsi kalium itu lebih ke buah dan lebih ke perbaikan metabolisme tanaman. Jadi inilah hasil uji coba aplikasi pupuk tunggal antara nitrogen, fosfat, dan kalium yang kita aplikasikan ke tanaman kangkung. Pertanyaan terakhir sekarang di akhir video ini, lalu ketika kita nanam tanaman sayuran, apakah mau cuma menggunakan urea atau menggunakan pupuk lain yang lengkap yang sering kita sebut dengan NPK? Silahkan komen, silahkan kita berkomentar untuk pemahaman kita bersama. Mungkin itu uji coba dari pupuk tunggal antara nitrogen, fosfat, dan kalium pada tanaman kangkung. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bagaimana fungsi nitrogen, bagaimana fungsi fosfat, dan bagaimana fungsi kalium. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.